Assalamualaikum Bro, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada suatu hari ada seorang suami yang nakal. Dia buka medsos untuk nyari cewek-cewek yang ya seperti itulah ya. Sampai suatu kali si suami nakal ini akhirnya menemukan satu perempuan yang juga lagi gatal. Katanya si perempuan ini mengaku bahwa dirinya itu sudah memiliki suami dan sayang pada suaminya, tetapi si suaminya itu tidak bisa memberikan kepuasan batiniah kepada dia, sehingga dia butuh pelampiasan dari orang lain. Begitulah ceritanya. Nah, tentu saja si suami yang nakal yang tadi itu, yang kita sebut saja namanya Mawar, itu langsung mencari kesempatan. Ya udah yuk kita main bla 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 bla. Saya juga sebenarnya punya istri, tapi si istrinya itu konservatif dalam hal ranjang. Jadi dia tuh gak berani diajak begini begitu, hanya maunya yang datar-datar aja dan sebagainya. Mereka ngobrol panjang lebar, curhat, kemudian ya curhat mesum, kemudian chattingan apa dan sebagainya. Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau membongkar identitasnya, dan tidak ada seorang pun di antara keduanya yang mau menampilkan foto wajahnya. Ya karena mereka ya wajar lah kan, sudah menikah, dan kemudian di media sosial kan gampang sekali yang seperti itu tersebar. Nah, tapi mereka saling percaya saja sampai suatu kali sekitar 1 atau 2 minggu kemudian mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah kamar di sebuah resort yang sangat mewah. Akhirnya bertemulah mereka. Nah, ketika bertemu itulah suatu kejadian yang sangat luar biasa. Ternyata si suami itu mendapati selingkuhan yang selama ini diajak chat mesum itu adalah istrinya sendiri. Jadi saya gak akan cerita lebih lanjut lagi agar Baraya bisa membayangkan bagaimana canggungnya suami istri itu ketika bertemu, menyadari bahwa ternyata selingkuhannya ini selama ini adalah pasangan hidupnya sendiri. Tetapi saya ceritakan seperti ini karena inilah gambaran dari perilaku BDSM di Indonesia, bahwa banyak sekali orang-orang yang tertarik dan suka pada masalah-masalah seperti ini, tapi masalah seperti ini justru adalah sangat tertutup. Dan karena tertutup, maka sesuatu yang seharusnya menyenangkan malah justru berujung pada masalah, seperti masalah si suami istri tadi itu. Jadi mari kita bicarakan ini secara profesional dan dewasa. Ayo kita mulai. BDSM adalah permainan alternatif yang melibatkan kekerasan dan penghinaan untuk mencapai kepuasan seksual tertentu. BDSM biasanya membagi menjadi 2 peran, di mana satu pihak menjadi seorang yang dominan, yang dia berhak untuk melakukan apapun yang dia inginkan pada pasangannya untuk mencapai kepuasannya, dan yang satu lagi adalah pihak yang submisif atau pihak yang menjadi budaknya, yang berhak untuk diperlakukan bagaimanapun dan dia harus turut sesuai dengan keinginan untuk mencapai kepuasan seksual. BDSM sendiri adalah sebuah singkatan dari bondage, disiplin, sadomasokis, atau varian yang lain bondage, dominan, submisif, dan sadomasokis. Atau ada yang lain juga bondage, disiplin, slavery, dan mastery, atau mitrisi gitu ya, seperti itu. Ya banyak sih varian-variannya, tetapi bondage itu kan berarti adalah pengikatan. Jadi ada satu pihak yang diikat, pasrah, kemudian diperlakukan semaunya. Kemudian disiplin berarti adalah pendisiplinan dengan menggunakan hukuman atau penghargaan yang semacam itulah. Kemudian sadomasokis, sado itu berarti artinya kekerasan, yang kita kenal sebagai kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata sado itu kan akhirnya menjadi sadis. Jadi sadis itu artinya kekerasan atau sangat keras. Jadi kalau dulu ada Afgan nyanyi terlalu sadis caramu ya, yang seperti itu, berarti Afgan sudah kenal dengan istilah-istilah yang semacam ini. Ya bercanda lah ya. Tetapi jika kita menilik pada sejarah, maka kita bisa melihat bahwa praktek BDSM ini sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya. Ketika manusia mulai mengenal bahwa seksual itu adalah kegiatan yang semata-mata hiburan dan pelampiasan fantasi, sejak saat itu pula lah BDSM dalam hal praktek itu kita kenali. Tukang Batagor lewat lagi.
Di kuil Ishtar misalkan, di kebudayaan Akkadia sekitar 2000 tahunan sebelum Masehi, itu ada praktek BDSM itu. Biasanya laki-laki yang menjadi submisif kemudian akan diperlakukan semena-mena oleh perempuan untuk mencapai hasrat seksual, dan dalam hal itu adalah sebuah praktek ritual tertentu untuk memuja dewa Ishtar, Dewi Ishtar, dewi kesuburan mereka. Atau kemudian kita juga kenal di Yunani, khususnya orang-orang Sparta ini juga mengenal hal-hal yang semacam ini. Apalagi di Pompei, ya Pompei tentu saja kita mengenalnya itu sudah sangat terbiasa dengan hal-hal yang semacam itu. Nah, jadi kita mengenal bahwa jauh sebelum Masehi pun praktek-praktek BDSM itu sudah ada. Atau kalau misalkan kita masuk ke zaman klasik, misalkan abad pertengahan, itu ada cerita dari Imam Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa bahwa di sana itu ada seorang sultan yang dia demikian diperdaya sama seorang kekasih, seorang perempuan, sampai dia rela untuk melakukan apapun yang diinginkan sama si perempuannya. Dan pada malam pertama itu ternyata si sultan itu malah dijadiin kuda, jadi kuda-kudaan sama si pasangannya itu, yang sialnya itu malah kepergok sama perdana menteri. Cerita itu sebenarnya tidak bisa diverifikasi karena itu adalah anekdot-anekdot dari kalangan sufi. Tetapi maksud saya, setidaknya kita mengetahui bahwa para sufi itu mengetahui cerita-cerita yang semacam itu. Entah itu asli atau tidak, tetapi mereka menceritakan itu berarti mereka mengetahuinya. Selain terentang sepanjang sejarah, kisah BDSM juga dilakukan atau dipraktikkan oleh orang-orang besar. Misalkan Adolf Hitler yang kita kenal sangat bengis dan kejam itu, yang menyebabkan kematian atas puluhan juta manusia itu adalah pelaku BDSM, dan dia suka menjadi submisifnya dengan pasangan Eva Braun yang kita kenal saja seperti itu kurang lebih ya. Saya tidak akan ceritakan bagaimana karena di buku ini juga sudah ada penjelasan kecil-kecilannya. Tapi yang jelas orang-orang besar banyak yang juga melakukan hal yang seperti ini. Tetapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun ini terentang panjang dalam sejarah dan dilakukan oleh orang-orang besar, tetapi ini agak memalukan, agak tabu, sehingga sedikit sekali catatan-catatan yang terkait dengan hal ini. Buku pertama yang berhubungan dengan BDSM itu adalah Kama Sutra tentu saja, yang di situ menceritakan bagaimana rasa sakit tertentu yang bisa digunakan untuk permainan untuk mencapai kenikmatan seksual tertentu. Kemudian di Eropa, buku pertama yang membahas ini itu terbit tahun 1600-an, yaitu De Usu Flagorum ya semacam itulah ya. Dan kemudian barulah sekitar 1200 tahun kemudian muncul lagi buku yang kedua yang berjudul The Fashionable Lecture. Nah, buku-buku ini juga menggambarkan tentang bagaimana praktek BDSM di masa itu, dan setelah itu barulah bermunculan walaupun dalam frekuensi yang sangat jarang, dan akhirnya masuklah dunia modern di mana BDSM untuk pertama kalinya mendapatkan istilah itu pada tahun 1991. Lalu kalau ini ternyata terentang dalam waktu yang sangat lama, kita harus berpikir juga bagaimana mungkin ceritanya penyimpangan seperti ini populer ternyata dalam sejarah. Kan begitu ya. Sebenarnya ini tidak bisa dikatakan secara sederhana bahwa ini adalah penyimpangan. Semua cerita-cerita yang terkait dengan BDSM, termasuk pembagian peran di antara mereka di mana salah satunya harus terhina atau tersakiti atau dibuat tidak berdaya dan sebagainya, itu sebenarnya bisa terjelaskan secara psikologis. Jadi baraya misalkan begini harus saya tekankan bahwa misal ada seorang komandan perang yang nyuruh pada pasukannya, barisan sini maju ke depan, barisan sini maju ke depan, yang itu mundur dan sebagainya. Si komandan pasukan itu nampak senang dalam memaju mundurkan pasukan-pasukannya. Kita mungkin secara rasional akan mudah memahami kenapa si jenderal itu atau si komandan perang itu begitu menikmati perannya. Ya karena dia adalah dominan, karena dia menyuruh ke sana ke sini, kan seperti itu. Tetapi kenapa si tentaranya itu dengan sukacita, dengan senang hati melakukan hal-hal yang bahkan sangat berbahaya dan menyakitkan untuk dirinya sendiri. Maju perang, ayo, demi negara, demi apa, dia disuruh ke sana ke sini sampai akhirnya dia tewas terbunuh misalkan seperti itu. Dan ketika ada orang yang terbunuh pun banyak orang yang mengatakan luar biasa, dia meninggal karena terhormat dan sebagainya. Nah, coba bayangkan Baraya, kalau yang tadi itu, kalau si komandannya nyuruh sana sini dan dia senang dengan itu, oke, kita pahami. Tetapi kenapa itu si prajurit-prajuritnya yang disuruh ke sana ke sini untuk menerima rasa sakit bahkan kematian, dia malah hidup dalam kesenangan? Nah, kenapa seperti itu? Ya karena memang sebenarnya kita itu membutuhkan rasa sakit. Kita itu membutuhkan rasa terhina sebenarnya dalam beberapa kasus. Misalkan atau hal yang sederhana lah, banyak orang yang senang makanan pedas, padahal pedas itu jelas menyakiti lidah. Nah, tapi hal-hal yang semacam itu memang wajar, memang ada.
Atau misalkan ada sebuah teori tentang psikologi di zaman dulu, misalkan kenapa laki-laki itu senang dengan kekerasan, senang dengan tarung, tonjok-tonjokan, bahkan bercandanya juga bercanda kuli gitu. Kenapa seperti itu? Karena si laki-laki itu tidak memiliki rasa sakit alamiah. Kalau perempuan, dia mengalami rasa sakit alamiah, misalkan siklus bulanannya gitu, atau melahirkan, atau yang semacam itu, sehingga dia takut terhadap rasa sakit. Sedangkan si laki-laki, dia membutuhkan rasa takut karena itu adalah bagian dari kemanusiaan, tetapi dia tidak memilikinya secara alamiah, sehingga dia harus membentur-benturkan tubuh dengan orang lain, atau nonjok, ditonjok, dan sebagainya, dan dia senang dengan hal-hal yang semacam itu. Nah, jadi ya sekali lagi, walaupun ini nampak dianggap sebagai penyimpangan, tetapi penjelasan-penjelasan psikologisnya ini bisa saja diterima dan cukup masuk akal. Sigmund Freud itu dulu juga pernah berusaha untuk menjelaskan kenapa ada orang yang suka terhadap BDSM. Tetapi penjelasan dia pada waktu itu tidak terlalu jelas, tidak terlalu detail, dan tidak didasarkan pada riset. Dia hanya common sense terkait dengan biasalah kalau Sigmund Freud itu ngomongnya pasti 5 tahun pertama kehidupan pengalamannya seperti apa, maka kehidupan kedepannya akan seperti apa, biasa gitulah psikoanalisis ya. Tetapi kemudian yang lebih menjelaskan itu adalah McKinsey, yang bukunya pernah kita bahas. Itu salah satu buku yang sangat terkenal dan salah satu buku paling berpengaruh terhadap revolusi seks di abad 20 yang juga pernah kita bahas di salah satu episode. Nah, di situ dijelaskan bahwa setidaknya ada sekitar 12% perempuan yang suka berfantasi dan suka berhubungan seks dengan cara-cara yang seperti itu, yang melibatkan kekerasan atau kepasrahan atau penghinaan dan sebagainya. Nah, tetapi itu tahun 1940-1950-an. Di abad modern sekarang gitu ya, tahun 2000-an, tahun 2010 dan sebagainya, berbagai tim akademik beserta survei-surveinya itu menyebut sampai 30-60% perempuan di zaman ini itu sangat menyukai BDSM. Atau bahkan juga ada yang sampai menyebut sampai 76% perempuan suka dengan praktek yang melibatkan rasa sakit atau kepasrahan ini. Jadi salah satu fantasi seks perempuan yang paling populer di zaman sekarang itu adalah bahwa mereka mendambakan mereka pasrah, terikat, atau tidak berdaya sama sekali berhadapan dengan pasangan yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini adalah terkait dengan fantasi perempuan. Kalau laki-laki nggak usah ditanya karena mereka juga nggak ditanya juga suka ngaku sendiri. Nah, kalau secara historis itu sesungguhnya sudah terjadi dalam rentang yang sangat panjang, kemudian dilakukan oleh orang-orang besar, dan secara umum pun itu sesungguhnya adalah praktek yang dilakukan oleh masyarakat, kenapa juga pemerintah Indonesia kemudian kemarin-kemarin melarang praktek BDSM dalam kehidupan? Kan konyol juga, misalkan ya, kita menyebut bahwa pemerintah itu konyol juga, ngapain juga ikut campur pada urusan ranjang orang lain. Kan urusan ranjang itu nggak bisa dibuat peraturannya karena tidak mungkin ada sanksi yang melibatkan orang-orang yang melakukan dan terciduk. Kan pemerintah nggak mungkin menyediakan Satpol PP di setiap ranjang di rumah tangga tertentu untuk melihat apakah orang yang berhubungan seks ini melakukannya dengan BDSM atau tidak. Kan nggak ada yang cara seperti itu. Maka peraturan-peraturan tentang BDSM atau larangan tentang BDSM itu nampak sekali konyol dalam hal ini. Tetapi kita juga harus memahami bahwa pemerintah tidak benar-benar salah dalam hal ini, tidak benar-benar konyol, karena di sisi lain, pemerintah itu berkewajiban untuk melindungi warganya, termasuk dalam hal ini melindungi keselamatan warganya. Masalahnya, praktik BDSM itu adalah salah satu praktik yang agak berbahaya atau bahkan cenderung berbahaya. Banyak sekali, saya tidak harus sebutkan datanya satu-satu ya, karena memang banyak sekali di media-media massa. Itu banyak sekali praktik BDSM itu memakan korban. Banyak orang yang melakukan tindakan kekerasan melebihi batas yang direncanakan dan lain sebagainya. Walaupun sekarang misalkan banyak sekali ada orang-orang yang pelaku BDSM itu mengatakan bahwa kami melakukannya secara sadar, kami melakukannya dengan selamat, ini adalah berbeda dengan abuse, bahwa BDSM itu berbeda dengan kekerasan dan sebagainya. Tetapi kan kita tidak pernah tahu batasnya. Batas fantasi manusia itu kan jauh lebih besar daripada batas yang bisa ditampung oleh tubuh manusia untuk menahannya. Sehingga dengan demikian kita juga harus akui bahwa banyak sekali praktek-praktek BDSM ini yang pada akhirnya merenggut korban jiwa. Dan ini di luar masalah-masalah norma. Misalkan ketika itu di foto atau di video kemudian di share dan sebagainya, kan ini juga menjadi masalah. Maka ya
Tentang BDSM-nya saya sudah jelaskan bagaimana psikologisnya dan bagaimana sejarahnya, tetapi soal pemerintah dalam hal ini saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya, walaupun saya juga tetap menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang harus dikoreksi. Saya biarkan video ini tetap menggantung karena kesimpulannya akan saya serahkan kepada Baraya. Karena yang paling penting bagi saya sih sebenarnya bukan BDSM atau apanya atau hal-hal yang semacam itu, tetapi BDSM itu adalah bagaimana kita menjalankan kehidupan secara sehat dan berpasangan secara sehat, serta bagaimana kita bertanggung jawab atas hal-hal yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan dalam kaitannya dengan rumah tangga itu. Oke, Baraya, itu saja ya. Semoga tidak ngeres. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.